Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Bang Iwan selaku seniman yang spesialis melukis ini ya gitu ya. Dengan tema kita yang masih sama yaitu multi kreasi dalam goresan. Memang setiap goresan itu punya makna dan punya cerita tersendiri mungkin ya untuk Bang Iwan selaku seniman nih gitu. Nah Bang Iwan, kita ulik tentang karya nih atau mungkin dari proses pembuatan karya juga nih. Bagaimana nih kalau Bang Iwan sendiri selaku seniman yang terjun udah bahkan belasan tahun juga untuk membuat sebuah karya, mulai mungkin dari pemilihan idenya sampai karya itu jadi. Kalau untuk karya yang misalnya persiapan pameran, nah, persiapan pameran kemudian ada temanya, lalu jauh sebelum pameran itu kan kita dari tema itu. Oh biasanya dikasih tema dulu dari Bang tema ya? itu kita mencari inspirasinya. Dan kemudian kalau untuk lukisan yang itu katakanlah bukan untuk pameran. Ya karya idealis yang itu idenya kapan ada ide, kapan ada waktu ya dieksekusi gitu. Eksekusi. Iya. Gitu. Oh, berarti kalau untuk ide sendiri biasanya kalau Bang Iwan apa nih? Ada maksudnya bukan ritual lah ya, apa ya? Kegiatan-kegiatan atau misalnya ke pantai atau apalah misalnya yang Bang Iwan, atau biasanya memang ada tercetus aja di pemikiran? Ya dengan keseharian aktivitas kita kadang-kadang muncul sendiri ya. Iya. Jadi saya nggak biasa juga merenung Iya ke pantai, iya kan gitu kan. Oh enggak ya, bukan. Jadi beriring dengan aktivitas kita sambil kita memikirkan apa gitu kan, ide yang akan dibuat itu akan muncul kemudian dimatangkan idenya jika dapat, kemudian baru dimatangkan. Nah baru itulah proses istilahnya kontemplasi ya Pak itu. Iya. Berarti artinya kalau misalnya temanya yang biasa pernah dipamerkan itu temanya tentang apa biasanya? Banyak, ada itu tentang budaya. Oh tentang budaya. Ya. Nah, misalnya budaya terus ide yang pernah abang buat dan karyanya udah pernah dibuat kayak gimana tuh prosesnya? Dari ide misalnya dari budaya gitu. Terus abang pernah buat apa dari tema budaya itu? Ini ya. Apa tuh? Saya ambil inspirasinya dari batik ya. Oh batik. Ya. Kemudian idenya itu saya cari dengan istilahnya itu budaya ini perkembangannya dengan simbiosisnya dengan perkembangan teknologi itu bagaimana. Iya. Kemudian di situ dimatangkan idenya menjadi bentuk sedemikian rupa seperti yang saya bilang tadi. Saya gayanya atau cirinya itu pakai gambar-gambar puzzle gitu ya. Nah di situ diklopkan. Iya, di-crosskan juga ya. Iya. Oke. Oh, itu dari sebuah ide. Berarti kalau idenya berarti belum digoreskan dong, Bang? Kalau masih dalam bentuk ide dari proses pembuatan karya, atau sudah mulai membentuk pola? Biasanya kematangannya itu ya beriring dengan proses pembuatan, proses eksekusi ya. Oh iya. Gitu. Nah kalau untuk proses eksekusi sendiri gitu kan, Anas ini bukan pelukis, mungkin ada juga yang bukan pelukis dan kayaknya pengen coba nih hobi ngelukis misalnya gitu kan. Nah, proses pertama step by stepnya apa aja nih kalau saat eksekusi? Mungkin udah dapat ide misalnya tadi kayak batik kan, tadi kan kolaborasi dengan dunia teknologi sekarang, bahkan dikolaborasikan lagi dari style abang gitu. Apa tuh?
proses-proses stepnya. Mungkin kayak abang ngelatih anak-anak kecil lah kayak gitu, kayak gimana? Kita harus kayak gimana stepnya? Stepnya ya, biasanya. apa namanya itu? Kalau misalnya yang digambar ini, yang mau digambar ini, kebetulan ada temanya, kita cari ide itu yang berkaitan dengan tema. Ya, misalnya temanya saat saya mengajar anak-anak, misalnya temanya kebersihan lingkungan, cari ide yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Misalnya ada orang yang sedang katakanlah memegang sapu, atau ya pokoknya ada yang ada kaitannya dengan tema lah. Kemudian dicari gambar yang apa namanya menarik mungkin. Oke. Nah kalau untuk ininya, untuk tekniknya bang, apa dari kiri ke kanan atau dari tengah atau dari mana gitu? Yang biasanya abang lakukan seperti apa? Apa namanya? Objek utama dulu ya. Objek utama dulu. Kemudian apa namanya ditambah. Berarti nggak ada aturan khusus dong dari objeknya mau ditaruh di pinggir atau di tengah, atau ada aturan khusus, maksudnya bukan aturan sih tapi pakem khusus lah mungkin untuk seorang pelukis sendiri gitu. Ada. Oh, ada ya. Jadi itu namanya komposisi bidang. Komposisi bidang ya. Yang ini harus di sini letaknya agar apa namanya kemudian diimbangi di sini. Tuh. Agak presisi lah ya gambarnya ya gitu ya. Di sini diisi agar tidak kelihatan kosong gitu. Jadi ada aturan itu. Iya. Dan itu abang ajarkan juga untuk anak-anak yang mungkin juga mencoba untuk hobi melukis. Ya, perlu penting ya. Penting. Nah, setelah mungkin sudah dapat nih gambar, udah tergambar lah ya, objeknya juga tergambar, apalagi stepnya, Bang? Pewarnaan ya. Pewarnaan ya. Ya, pewarnaan. Komposisinya juga ada. Oh, kayak gimana kita melihat komposisi dari warna itu? Ya, apa ya? Komposisi ketebalan, kekuatan ton warnanya ton gitu warna ya. juga. Jadi penekanan warnanya padat gitu. Kemudian apa namanya? Ya namanya komposisi ya. Komposisi itu kan apa namanya, kalau kita lihat di label makan itu kan bahan-bahan ya. Jadi di situ seberapa banyak sih yang ada di gambar itu, ya sebanyak mungkin gitu. Tapi harus tepat juga pewarnaannya. Warnanya harus sebanyak mungkin, tetapi harus tepat juga penggunaannya. Iya. Gitu. Oh iya. Nah setelah pewarnaan selesai mungkin dengan pemilihan warna, tone dan ini gitu. Mungkin kalau untuk orang pemula kan masih banyak juga PR-nya gitu, gitu kan. Nah setelah itu berarti selesai, finish tuh sebuah karya. Dikatakan selesai iya bisa, cuma setiap karya yang dibuat itu kan selalu ada salahnya, kemudian dikoreksi, dipelajari agar kesalahan itu tidak terjadi pada saat membuat karya yang berikutnya. Ya, finish memang finish gitu ya. Biasanya kesalahan untuk pemula ya, maksudnya untuk anak-anak atau orang-orang yang baru mau belajar melukis gitu kan, itu kesalahan yang sering terjadi apa? Dari bentuk. Bentuk ya. Dari bentuk apa namanya, pewarnaan, misalnya kalau pada anak-anak itu warna yang ini backgroundnya nggak boleh ini gitu kan. Iya. Oke. Nah kita bahas juga nih 2 karya yang abang bawa ya, gitu ya. Mungkin dari yang terdekat dari abang deh bang, ini kalau bisa diceritakan pembuatannya kapan dan apa ya, filosofi yang diangkat atau ide yang diangkat itu seperti apa. Ini kalau saya melihat sendiri, ini ada 2 tangan, nggak tahu nih tangan ibu atau ayah ini gitu kan, ada tangan anaknya dan pita merah ya. Nah gitu. Boleh dijelaskan lebih, kayaknya lebih yang buatnya lebih paham deh makna dan filosofi yang diangkat. Jadi karya ini saya buat di tahun 2019 ya. Waktu itu memang peruntukannya untuk pameran drawing, yaitu Padang Contemporary Drawing, di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Tahun 2019 bertepatan kebetulan Hari Ibu.
Walah. Jadilah karya ini, ya kan? Iya, iya. Berarti itu tangan ibu ya? Ya, idenya waktu itu ya Iya, kan, iya. kebetulan pas pada tanggal itu kan, Iya. pada tanggal Hari Ibu. Kemudian ini jenisnya ini drawing. Saya untuk medianya saya gunakan kertas ya, pensil warna, pakai pensil warna di atas kertas. Jadi singkat saja ya, Iya. saya ceritakan di sini tuh apa namanya didikan atau kasih sayang atau apa namanya itu dari seorang ibu itu kepada anaknya. Iya. Ya. Nah, untuk peta merahnya itu dia terikat, namun apa namanya istilahnya itu, terikat tetapi dia tidak terlalu kaku mengikat gitu ya. Iya, Jadi iya. apa namanya Tetap- seorang ibu itu apa namanya mendidik anaknya itu apa namanya tidak terlalu apa ya, mengikat ya. kaku betul Oh gitu. iya iya, tidak terlalu kaku betul, karena Iya. ya terlihat bahwa pitanya juga menjuntai dan apa ya, melingkari ya Iya, tangan ya, anaknya. tidak terikat ya. Oh iya iya iya, berarti memang ini juga ya, maksudnya bukan hanya sebuah karya, tapi ada makna cerita juga Iya. ya. Ada makna cerita dan makna tersirat mungkin dari sebuah gambar yang bisa dipersepsikan orang berbeda-beda juga. Iya, Nah, gitu. multi tafsir ya. Multi tafsir. Iya, Nah, boleh gitu. saja silakan. Boleh saja gitu. Tapi memang dari abangnya memang sini menggambarkan bertepatan dengan Hari Ibu ya. Iya, kalau konsepnya ini panjang, jadi saya takut nggak hafal ya. Jadi sekilas saja gitu ya. tapi aku tersampaikan kok Iya. makna Iya. dari gambar dari abang Iya. itu sendiri. Nah, kalau yang satu lagi nih. Ini jenisnya drawing juga, Bang ya? Ya, drawing juga. Gitu. Tapi kayaknya alatnya berbeda nih, Bang. Apa nih yang abang pakai kalau yang ini? Ini saya pakai pena warna. Jadi medianya tetap kertas. Untuk pewarnanya saya pakai pena warna ya. Nah, ini pernah dipamerkan di tahun 2022 kalau nggak salah. Itu kami Gimana? punya acara di Taman Budaya waktu itu, pameran drawing serentak seluruh Indonesia. Oh, Di ya. masing-masing daerah itu ya, pada bulan Mei. Jadi Mei bulan menggambar gitu. Oh iya. Jadi pameran drawing seluruh Indonesia. Oke, tapi ditahan dulu abang ceritanya, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Untuk Ya. para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.